Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Muhammad Rizky Akbar ingin menjelaskan tentang struktur data dan mau menjelaskan juga tentang apa itu array. Oke. Pertama, struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengatur, menyimpan dan mengorganisir data dalam komputer agar dapat diakses, diolah dan dimanipulasi secara efisien. Oke, kita akan melihat di sini yaitu jenis-jenis struktur data. Struktur data itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu linear dan non-linear. Dan di sini saya akan membahas yang pertama, statis. Oke. Dalam statis itu terdapat array. Array memiliki item atau tipe yang sama. Kumpulan elemen dalam array memiliki jarak yang saling berdekatan dengan array. Analisis bisa mencari data cukup dengan menggunakan indeks. Array terdiri dari dua jenis, yaitu on-dimensional array dan multidimensional array. Yang kedua, kita akan membahas tentang data linear yang dinamis, yaitu stack. Stack adalah struktur data yang berfungsi untuk menghapus atau menyisipkan item baru di bagian atau tumpukan. Oke. Yang ketiga, queue. Dinamis juga. Queue adalah tipe data linear di mana analisis hanya bisa menyisipkan atau menambahkan elemen di bagian yang paling belakang. Sementara untuk menghapus elemen hanya bisa dilakukan di bagian yang paling depan. Sederhananya tuh seperti kita lihat nih, seperti antrian kasir di swalayan. Orang yang berada di paling depan akan dilayani pertama, sebaliknya orang yang berada di antrian paling belakang itu akan dilayani paling akhir. Oke, yang terakhir, linked list. Linked list ini menghubungkan antara elemen data melalui serangkaian node. Setiap node berisi data aktual semua jenis data dan pointer, yaitu link. Dalam linked access ini, pencarian data dapat dilakukan secara manual. Operasi dasar dalam linked list ini adalah menambahkan, menghapus dan mencari item dari daftar list. Oke. Kita selanjutnya akan menjelaskan struktur data di non-linear. Struktur data di non-linear ini terdapat dua. Yang pertama yaitu tree. Tree adalah struktur data yang bertingkat yang bersusun dari beberapa nodes. Node yang paling bawah disebut sebagai left node dan node paling atas disebut sebagai root nodes. Sebagai nodes berisi pointer ke titik nodes yang berdekatan. Kita contohkan analogi sederhananya saja. Seperti struktur hubungan dalam keluarga yang seperti dijelaskan di sini. Kakek memiliki beberapa anak. Anak-anak tersebut akan menikah dan menjadi orang tua. Masing-masing anak yang sudah menjadi orang tua akan memiliki anak baru. Begitulah seterusnya. Dan tree ini juga memiliki jenis struktur data seperti binary tree, binaries tree, B-tree, dan AVL tree. Di antara jenis-jenis tersebut, binary tree adalah salah satu yang paling sering dipakai. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu graphs. Graphs dikenal juga sebagai network dalam graphs. Setiap node disebut sebagai vertices. Graph terdiri dari kumpulan vertices dan koneksi. Kita contohkan analogi sederhananya saja seperti di sini. Manusia diibaratkan sebagai nodes dan persahabatan atau hubungan adalah adgest.
Setiap perkenalan manusia dengan manusia lainnya menghasilkan jaringan atau persahabatan baru. Oke, kita akan lanjut penjelasan tentang array. Oke. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam satu tempat. Dalam array ini juga memiliki indeks yang dimulai dari 0 yang memungkinkan akses cepat ke elemen-elemen di dalamnya. Okey. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu indeks. Okey. Indeks adalah posisi atau alamat yang menunjukkan letak suatu elemen dalam suatu struktur data seperti array, list atau string. Indeks ini biasanya berupa angka dan dalam sebagian besar bahasa pemrograman indeks dimulai dari 0 untuk elemen pertama, 1 untuk elemen kedua dan seterusnya. Okey. Ini apa itu array data strukturnya lah. Array itu kan dimulai dari 0 sampai seterusnya, dan ini array index. Oke, kita akan menjelaskan karakteristik pada array. Karakteristik pada array. Yang pertama, tipe data homogen. Semua elemen di dalam array harus memiliki data yang sama, misalkan integer, float atau string. Yang kedua, akses dengan indeks. Setiap elemen dalam array diakses melalui indeks yang ditetapkan berdasarkan posisi elemen tersebut di dalam array. Indeks itu dimulai dari 0 untuk elemen pertama dan elemen kedua dan seterusnya. Itu yang ketiga, karakteristik pada array yaitu ukuran tetap. Ukuran array ditetap ini pada umumnya saat pembuatannya itu sudah ditetapkan lah, tidak bisa diubah lagi. Meskipun beberapa bahasa pemrograman mendukung array dinamis seperti dalam Python yang termasuk dalam list ini. Okey. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan ini. Mungkin saya akan melanjutkan dengan contoh penguningan Pythonnya lah. Okey. Okey, kembali lagi di sini. Saya akan menjelaskan gimana pembuatan array menggunakan Python. Okey. Yang pertama itu membuat array sederhana dengan menggunakan list. Yaitu list ini di Python ini adalah tipe yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam suatu variabel. List dapat menyimpan berbagai tipe data, misalkan integer, float dan string, atau tipe data lainnya. Elemen list ini juga dapat diakses menggunakan indeks mulai dari 0. Okey, kita buat contohnya. Nah, seperti ini membuat array dengan menggunakan list. Coba kita tambahkan, hapuslah. Nah, begini keluarnya apa yang kita di array list kita ketik, itu yang keluar. Okey. Yang kedua itu membuat array dengan modul, yaitu modul array memungkinkan untuk membuat tipe data tertentu seperti parameter yang menggunakan menunjukkan tipe data integer, dan juga ada beberapa tipe data lain seperti integer iaitu 4 byte, float 4 byte, double 8 byte, dan karakter Unicode. Array yang dibuat dengan array ini juga lebih efisien dalam penggunaan memori untuk data dengan tipe yang seragam. Kita mulai penguningannya, yaitu array dengan modul. Nah, keluar itu seperti bilangan asli lah. Apa yang kita tulis keluar semua. Contoh kita tambahkan 6 lah.
tambahkan 6, apakah dia akan keluar 6? Nah, seperti yang tadi juga lah, hampir sama juga. Oke, yang ketiga yaitu menambahkan elemen ke array, yaitu menambahkan satu elemen ke akhir list atau array. Fungsi ini juga dapat berguna untuk memperluas list array secara dinamis sehingga tidak perlu mendefinisikan ukuran array terlebih dahulu. Oke, kita mulai pengundiannya. Kita tes. Nah, begini keluar. Coba kita ubah yang di sini, ubah, kita tambahlah. Tambah 5. Apakah dia akan keluar 1 2 3 5 4? Nah, betul dia akan keluar 1 2 3 5 4. Oke, kita akan lanjut ke mengakses elemen array, yaitu array list dalam kurung mengakses elemen array dari array list, yaitu jika Anda mengakses indeks ini dalam jangkauan indeks ekspor Python, Anda akan dapat menampilkan kesalahannya. Kita coba tes. Nah, kesalahan pertama 10 dan kesalahan kedua 20. Coba kita ubah di sini jadi 25, di sini jadi 15. Apa yang keluarnya? Nah, yaitu mengambil kesalahan dari yang pertama dan kedua, dari elemen yang pertama dan kedua. Oke, kita lanjut ke yang kelima, yaitu menghapus elemen dari array, yaitu menghapus elemen pertama yang nilainya cocok dengan parameter yang diberikan. Jika elemen tersebut tidak ada, akan terjadi value error. Coba kita kodekan. Nah, dia akan menghapus nilai yang 20. Yang ini menghapus nilai 1. Oke, coba kita hapus nilai titik 30 di sini. Yang ini kita ubah 2. Apa yang keluar ya? Nah, 30 sudah tidak ada dia karena kita menulis remove yang 30. Oke, kita lanjut mengubah elemen array. Dalam contoh yang di sini ini, yaitu nilai elemen indeks ini 2 diubah menjadi 10. Coba kita tes. Nah, ini coba kita ubah ini, yang ini menjadi 3. Jadi 3. Apa yang keluar? Ubah elemen array index
Coba kita tambahkan 3. Yang keluar dia. Nah, begini. Oke, kita lanjut ke menggabungkan 2 array. Oke. Kita langsung saja ngodingannya. Itu menggabungkan kedua array ini, dari array 1 ke array 2. Coba kita di array 1 kita tambah angka 1. 7 lah. 7. Oke. Nah, di sini ada angka 7. Coba kita tambahkan di array kedua, jadi tambahkan 9. Nah, di sini ada angka 9 karena di array 2 ada 9. Jadi ini itu tentang array gabungan antara array 1 dan array 2. Oke. Yang ke-8, menghitung panjang array. Fungsi ini sangat berguna untuk menghindari indeks yang berada di luar jangkauan saat mengakses elemen. Coba kita codingkan. Ini panjangnya 5. Coba kita tambah 6. Coba kita tambah 6. Dia keluarnya apa? Nah, ya karena di sini panjangnya sampai 6, dia akan keluar 6. Jika kita panjangnya sampai 5, dia akan keluarnya 5. Oke. Yang ke-9, menggunakan loop mengakses elemen array, yaitu loop for iterasi dalam setiap elemen dalam array list, dan dalam setiap iterasi ini variabel item akan berisi nilai dari elemen saat ini di dalam array. Oke, kita langsung pengetesan codingannya. Nah, begini hasilnya. Coba kita yang ini kita ubah ke 40. Apakah dia akan keluar 40? Nah, sini kita buat 40, dia keluar 40. Oke, selanjutnya yang terakhir, yaitu membalik urutan array, yaitu reverse lah, adalah tu metode yang membalikkan elemen secara langsung gitu. Coba kita mulai pengodingannya. Oke. Nah, Anda tekan kita tulis di sini 1 2 3 4 5, keluarnya dia 5 4 3 2 1. Coba kita baliklah. Dari 5 4 3 2 1. Nah, dia dibalik, dia di reverse. Nah, beginilah coding dari membalik urutan array. Oke, mungkin sekian ya dapat saya sampaikan. Mungkin saya banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.